Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sentra sekalian di hari Ahad ini? Merupakan akhir pekan kedua ya di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Nah, sahabat sentra sekalian dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan sahabat-sahabat di hari ini tetap sehat dan keluarga ya. Nah, sahabat sekalian, pagi hari ini Sendra ajak sahabat-sahabat ke perpustakaan Sendra. Di perpustakaan ini ada ratusan koleksi buku terutama berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, nah pagi hari ini kita ngaji tentang literasi ya, literasi ekonomi syariah. Kira-kira buku mana ya yang kita akan ambil ya? Coba kita lihat ya. Yuk. Mana ya? Kira-kira kita tertuju pada satu buku kitab Al-Kharraj. Nah, kitab Al-Kharraj bagi sahabat-sahabat yang sedang belajar ekonomi syariah atau yang sudah pernah belajar ekonomi syariah tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, tentu sangat paham sekali dengan kitab Al-Kharraj ini. Kitab Al-Kharraj ini adalah, Kharraj itu adalah artinya pajak. Kok sudah ada pajak besar di tentang buku pajak dalam Islam? Ini menjadi menarik. Nah, kitab Al-Kharraj ini dikarang oleh Abu Yusuf ya. Jadi kitab Al-Kharraj ini adalah Liqadi Abi Yusuf. Jadi karangannya Abu Yusuf. Jadi masya Allah luar biasa dasarnya kitab Al-Kharraj ini. Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, sebenarnya siapa sih Abu Yusuf itu? Abu Yusuf itu adalah merupakan seorang tokoh pemikiran ekonomi Islam di masa klasik. Beliau lahir di tahun 113 Hijriah dan wafat 182 Hijriah atau sama dengan 731 lahir di tahun-tahun 731 Masehi dan wafat 798 Masehi. Sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, nah kalau kita perhatikan Abu Yusuf ini ya, itu kira-kira di atasnya Abu Yusuf itu ada namanya Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas, di atasnya dia ada Al-Auza'i, di atasnya lagi adalah Abu Hanifah. Nah, kalau demikian kita bisa perhatikan bahwa Abu Yusuf ini dari sejarah perkembangan Islam, ekonomi Islam, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman, kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu akhir kekuasaan Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah. Sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, nah Abu Yusuf ini merupakan salah satu murid terkemuka dari Abu Hanifah, adalah Abu Hanifah, dan ia memegang jabatan qadhi pada masa-masa kekhalifahan Abbasiyah, antara lain pada masa Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Harun Ar-Rasyid. Nah, masya Allah luar biasa dasarnya. Sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, nama lengkap beliau ini adalah merupakan Yahya bin Ibrahim bin Habib bin Kunais bin Sa'id ya, bin Sa'ad Al-Ansari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi. Nah, dulu nama-nama orang dulu pakai Al-Baghdadi gitu, Al-Lomboki ya, dan macam-macam gitu. Nah, ini menjadi menarik. Atau kenal perlu dengan nama Abu Yusuf, lahir di Kufah. Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, dari nasab ibunya ia masih punya hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah, Sa'ad Al-Ansari. Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, nah apa isi kitab Kharraj ini ya? Kitab Kharraj ini pada dasarnya kalau kita perhatikan di dalamnya, yang pertama dia bicara tentang sisi pendapatan negara ya, bagaimana pajak yang wajar ya dan adil, yaitu pajak yang tetap atas tanah diganti dengan retribusi atas hasil pertanian. Dan ini masya Allah luar biasa dasarnya solusinya. Lalu kemudian dia juga bicara tentang sisi pengeluaran negara, yaitu menjamin kebutuhan rakyat, mencapai sasaran pembangunan jembatan, dam, irigasi. Jadi masya Allah dana pajak itu menurut Abu Yusuf bagaimana kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Nah, yang ketiga, di dalam kitab Kharraj itu beliau juga berbicara tentang kebijaksanaan pengadilan harga, bagaimana harga ditentukan dan bagaimana pengaruh pajak terhadap harga. Sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, nah apa sih tema sentral pemikiran ekonomi beliau ini, Abu Yusuf ini? Tema sentral beliau adalah menekankan pada tanggung jawab penguasa atau pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya ya, dan beliau ini merupakan peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang di kemudian hari atau sekarang kita kenal dengan atau diambil oleh para ahli ekonomi sebagai canon of action, yaitu kesanggupan membayar,
pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankan oleh beliau. Sahabat Senta sekalian dimanapun sahabat berada, tetap semangat. Mudah-mudahan ngaji tentang literasi ekonomi syariah di pagi hari ini menambah wawasan kita tentang tokoh-tokoh yang berbicara tentang ekonomi Islam atau yang punya karangan karya besar terhadap ekonomi syariah. Ayo semangat terus. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kemudian apapun ekonominya, artinya menjadi orang-orang yang sukses dan kemudian tetap berpegang teguh kepada ekonomi syariah. Setuju. Tetap semangat. Salam hangat dari Sendra, salam Ramadan, salam bisnis syariah, salam literasi ekonomi syariah, salam sukses. Barakallah, sehat dan sukses selalu. Semoga Allah menerima ibadah Ramadan kita hari ini dan hari yang sebelumnya dan hari-hari yang berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang bertakwa yang terjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.